Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka hati. Izinkan ketujuh roh Allah pada pagi hari ini membimbing kita untuk masuk lebih dalam pengenalannya akan Dia, agar firman Allah yang kita renungkan pada pagi hari ini menjadi dasar iman untuk kita. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berdaulat atas sesi pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami bersyukur Bapa, kalau pagi hari ini kami masih bisa bernafas, di mana angka lonjakan COVID-19 semakin meningkat. Tetapi kasih-Mu gak kurang-kurang bagi kami. Kami dapat hidup hingga pagi hari ini. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kasih-Mu. Kami bersyukur untuk setiap hikmat, untuk setiap pewahyuan yang baru setiap harinya. Berbicaralah kepada kami. Biarlah hikmat-Mu yang menuntun kami, agar kami dapat menjalani hari ini sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu. Rencana yang terkandung dalam panggilan-Mu. Berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti rancangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Bapa kami yang di surga. Terpujilah Roh Kudus-Mu.
maka jiwa kami bersuka. Jiwa kami memuji-muji Tuhan. Batin kami tidak melupakan sedikit pun kebaikan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang mengampuni segala pelanggaran kami. Karena Engkau Tuhan yang telah menebus kehidupan kami agar kami lepas dari kebinasaan. Karena Engkau yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami dengan lembut dan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kami dapat Engkau perbarui. Segala dosa dari pelanggaran kami telah ditebus oleh-Mu di atas kayu salib di Kalvari. Dan pada pagi hari ini, semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Hidup kami menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami juga menjadi kuat bersama-Mu Tuhan. Karena Engkau telah memahkotai kami oleh cinta kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, ketika saya membuka mata, hikmat berbicara dengan begitu jelas. Semua kita memiliki masa lalu. Semua kita pernah tinggal di dalam masa yang sudah lampau. Bagi Tuhan, masa lalu adalah sebuah sejarah yang terpenting bagi Tuhan. Kita tidak tinggal di dalam bayang-bayang masa lalu. Kita tinggal di bawah bayang-bayang kepak sayapnya. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan? Inilah pesannya. Jika Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan masa lalumu, karena Tuhan menginginkan kita untuk tidak tinggal di masa yang sudah lampau. Jadikanlah masa lalu sebagai kenangan, baik itu yang manis maupun yang melukai dan mengecewakan.
agar kita mengerti betapa indahnya kasih Tuhan yang membawa Bapak Ibu dan saya hingga di masa ini dan di masa yang akan mendatang. Berlarilah ke depan, seperti Paulus dalam suratnya mengatakan, kita semua orang berlomba-lomba untuk mahkota yang kekal. Kita tidak meninju ke sembarang arah, tetapi berpusat pada rencana dan kehendak Allah. Bapa, Engkau panggil kami anak-anak-Mu. Bapa, kami panggil Engkau Bapa kami. Telah kami dapati kasih yang sejati, kasih yang mampu mengubah hati ini. Kasih yang Engkau beri jauh melebihi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Kami berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang baik dari hidup kami. Hanyalah bagi-Mu. Hanyalah untuk-Mu. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Janganlah lupakan sedikit pun kebajikannya. Tenanglah hai jiwa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab yang adalah firman Allah adalah kebenaran yang harus kita pegang secara erat. Karena setiap firman Allah yang diwahyukan kepada kita melalui mereka, pelayan-pelayan Allah yang diurapinya, ketika kita membaca dan merenungkan firman yang diilhamkan Tuhan Allah kepada kita, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Marilah kita menyelidiki kitab-kitab suci, karenanya mempunyai pengenalan akan hidup yang kekal, sehingga jiwa Bapak Ibu memiliki hayat jiwani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada awalnya adalah firman. Firman adalah Allah. Firman adalah terang anak manusia, yakni Yesus Kristus. Di dalam terang ada hidup. Karena hidup itu adalah terang anak manusia. Itulah sebabnya kita ada pada pagi hari ini, karena kita ingin mengenal hidup itu secara pribadi, secara intim. Kitab Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam Bapak, Ibu, dan saya ada terang anak manusia. Jika terang itu ada di dalam kita, maka kegelapan tidak dapat menguasainya. Saya nggak tahu persoalan apa yang Bapak Ibu hadapi akhir-akhir ini. Mungkin Bapak Ibu mulai mencari hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar. Satu hal yang penting Bapak Ibu harus kita ketahui. Ayat mengatakan bahwa di dalam kita ada terang, dan kegelapan tidak menguasai. Mari kita katakan bersama-sama, pegang dada Bapak Ibu. Mari kita berseru, di dalamku ada terang, di dalamku ada Tuhan Yesus. Yesus yang ada di dalamku bercahaya, dan kegelapan tidak dapat menguasaiku. Masalah tidak dapat menguasaiku. Keadaan tidak dapat menguasaiku, karena Yesuslah yang berkuasa. Roh yang ada di dalam hidupku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dosa memang mengintip,
Tapi firman Allah berkata, aku harus menguasainya. Aku harus berkuasa atasnya. Aku materaikan kesaksian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terukir pada loh hatiku. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Di mana kita masih bisa bernafas. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Kita masih bisa melihat senyum saudara-saudara kita walaupun via online. Dengan mulut kita bisa memuji Tuhan. Dengan tubuh lahiriah kita, dengan tubuh yang fana ini, kita bisa bersorak-sorai dan memuji-muji Tuhan. Betapa indahnya hidup ini. Bila kita saudara dapat hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang mengalir ke janggut, ke jubah, dan turun. Seperti embun di Gunung Hermon. Yang berhembus ke Sion. Karena kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Pada mulanya saya tidak paham Bapak Ibu, mengapa harus Gunung Hermon? Kenapa gak Gunung Sari Tuhan? Kemudian Tuhan memberikan gambaran pada sebuah peta. Jarak dari Gunung Hermon ke Gunung Sion sangatlah jauh. Namun jika kita hidup rukun bersama, sejauh apapun itu, berkat Tuhan dicurahkan. Tuhan yang mencurahkan berkat-berkatnya sejauh apapun itu ketika kita hidup rukun bersama. Mari sama-sama kita katakan pada pagi hari ini, Shalom. 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 Kata shalom berarti damai sejahtera Allah di bumi seperti di surga. Tuhan inginkan kita untuk hidup rukun bersama. Suami kepada istri,
istri terhadap suami, orang tua kepada anak, anak terhadap orang tua, mertua dan menantu, mertua dengan besan. Mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam hal ini. Tugas kita hanya berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan, mengambil tempat yang tersembunyi. Dan izinkan Roh Kudus yang mengerjakannya dari tempatnya yang tersembunyi. Mungkin kita berkata, di mana Tuhan tempat yang tersembunyi? Apakah di kamar? Apakah di kamar mandi? Apakah di dapur kayak Semi yang suka ke dapur? Tempat yang tersembunyi itu ada di dalam hatimu. Berserulah, mengucap syukurlah dalam hatimu. Serukan nama Yesus. Dan selalu perkatakanlah firman. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau Yesus, Tuhan dan Tuanku. Jiwaku haus kepadamu. Aku rindu aliran-aliran sungai hidupmu. Biarlah jiwaku bersuka, hausku disegarkan, laparku dikenyangkan, sehingga melimpah-limpah, sehingga aku dapat memperkatakannya dengan berani di hadapan semua makhluk, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Tuhanku. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Mari kita izinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Karena ketika kita undang, Dia pasti hadir. Karena Dia adalah Allah yang setia dan Allah yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Lukas 12 ayat 42 berkata, mengenai pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Saya menggarisbawahi kalimat pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Kesetiaan merupakan salah satu unsur untuk mengalami Tuhan dalam setiap musimnya. Karena untuk menjadi orang sukses,
orang berhasil, Bapak Ibu mudah menemui khotbah-khotbah, instrumen-instrumen di dalam rumah ibadah Bapak Ibu, pada gereja Bapak Ibu masing-masing. Tapi untuk menjadi orang yang gagal, saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu, bagaimana untuk menjadi orang yang gagal. Berlakulah untuk tidak setia. Tidak setia terhadap Tuhan Allahmu. Tidak setia terhadap pasangan hidupmu. Tidak setia terhadap janji nikahmu. Tidak setia terhadap panggilanmu. Tidak setia terhadap apa yang Tuhan percayakan. Alkitab berkata dalam kitab Ulangan 32 ayat 20. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Dalam terjemahan lain, terjemahan King James Version-nya, dikatakan, and he said, I will hide my face from them. I will see what their end shall be, for they are a very froward generation, children in whom is no faith. Tuhan berkata, I will. Tuhan berkata, aku pasti menyembunyikan wajahku dari hadapan mereka yang tidak setia. Pasti. Untuk itulah berlakulah setia. Bagaimana dengan masa lalu aku? Tuhan berkata, jangan tinggal di dalam masa lalumu. Melangkahlah maju dan berlakulah setia. Jika kita setia dan bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka akan diberi tanggung jawab dan perkara yang lebih besar. Karena Tuhan hanya akan mengangkat orang-orang
yang berlaku setia. Apakah pada pagi hari ini, ketika Tuhan datang, Ia dapati kita tetap setia? Apakah kita sudah berlaku setia? Mengucap syukurlah kepada Tuhan jika saat ini ada, merupakan anugerah kita bisa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kembali bertobat. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mereka yang berbuah adalah seperti benih yang ditaburkan ke tanah yang subur. Mereka yang mendengarkan firman Allah dan menghidupinya. Kesetiaan yang Tuhan maksudkan adalah berbuah. Bukan kesetiaan yang jenisnya hanya pistos, tetapi juga kesetiaan yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan yang emunah. Bukan hanya kesetiaan yang berdiri di atas janji setianya, tapi kesetiaan emunah, kesetiaan yang menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungkanlah firman ini. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sangatlah wajar Bapak Ibu, jika dunia ini tidak adil terhadap kita. Mungkin kita berkata itu gak adil, itu gak fair. Tapi Tuhan mengajari kita
bahwa dunia memang bukan tempat yang adil untuk kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, yang ada di langit, dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus membiarkan dirinya dianiaya, diperlakukan gak adil. Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, sehingga nama Yesus begitu berkuasa. Kalau doa Bapak Ibu ingin didengar, ada satu hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Yakni meneladani Yesus dengan merendahkan dirimu dan taat sampai mati. Sehingga nama Yesus dalam dirimu begitu powerful, begitu berkuasa. Sebagai orang tua, tidak menganggap kesetaraan sebagai orang tua adalah hal yang harus dipertahankan. Sebagai seorang suami, tidak menganggap kesetaraan seorang imam adalah hal yang harus dipertahankan. Sebagai seorang istri, tidak menganggap kesetaraan sebagai istri adalah hal yang harus dipertahankan, tetapi masing-masing merendahkan dirinya dan taat sampai mati, sehingga nama Yesus begitu berkuasa, begitu powerful. Sehingga ketika Bapak Ibu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama itu begitu berkuasa.
Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Sungguh kami tidak mampu menyelami bahasa kasih-Mu. Tuhan, hati ini milik-Mu, hidup ini milik-Mu. Bahkan pengabdian seluruh hidup kami tidak dapat membalas kesetiaan-Mu. Tuhan, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh berharga. Kemanakah kami dapat bersembunyi untuk menghindari kasih-Mu yang suci, Tuhan? Paku pada tangan dan kaki-Mu menandakan Engkau telah membayar kami dengan lunas. Setiap luka yang melekat pada tubuh suci-Mu merupakan peringatan, tebusan setiap kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau sungguh mulia dan Engkau berharga. Mari Bapak Ibu kita doa bersama. Dengan suara yang keras, katakan, di dalam nama Yesus, aku mendeklarasikan dan menyatakan, aku memiliki warisan iman, berkat, kuasa, dan kemuliaan Tuhan untuk generasi berikutnya. Hidupku meninggalkan jejak-jejak dan tanda dengan keunggulan-keunggulan dan integritas, karena Tuhan memimpin aku membuat pilihan yang tepat dan benar, dan mengambil langkah-langkah iman penuh kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang lain mengikuti langkah imanku untuk hidup mereka dan generasi mereka berikutnya. Tak putus-putusnya hidupku dan orang-orang yang terhubung kepada Tuhan melalui hidupku sampai pada keturunan berikutnya adalah orang-orang yang menyembah dan melayani Tuhan, selalu dipenuhi kasih karunia Tuhan, maju dan meningkat, unggul, terbaik, dan penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan kami. Yesus, Engkau berada di dalam diri kami. Malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri kami. Kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidup kami di dalam sepanjang umur usia kami di dunia ini. Haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Kami mengetahui sekarang ini waktu yang terbaik bagi kami. Sekarang saya sudah
sembuh. Hati saya dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Hati saya dipenuhi oleh rasa damai Tuhan. Diri saya telah penuh dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Inilah deklarasi saya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera yang melimpah-limpah sepanjang hari ini. Hubungan yang intim, yang manis dengan Roh Kudus. Sekarang sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.